Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Saya dari kelas A12 NIM 2281130574. Tujuan saya membuat video ini yaitu terkait mata kuliah micro teaching, yang mana video ini merupakan bentuk pengumpulan tugas mata kuliah tersebut. Adapun pembahasan di sini saya akan membahas terkait keterampilan mengelola kelas, yang mana poin-poinnya seperti jenis-jenis keterampilan mengelola kelas, kemudian tujuan, kemudian praktek mengelola kelas. Baik, untuk itu kita langsung ke pembahasan. Untuk yang pertama yaitu keterampilan mengelola kelas, yang mana keterampilan untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal sehingga tercapai tujuan pembelajaran, yaitu seorang guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan guru dalam mengembalikan kondisi belajar yang terganggu ke arah kondisi belajar yang efektif. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan mengelola kelas. Ada dua, yang pertama siswa, yaitu mendorong siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan tingkah laku, yang mana guru mendorong siswa untuk bersikap tanggung jawab ketika diberikan tugas, sehingga siswa mampu mempertanggungjawabkan ketika diberikan tugas dengan melaksanakan dengan baik. Kemudian bertingkah laku, siswa juga diharapkan bertingkah laku yang baik, baik itu dalam etika, tata krama, berbicara, sopan santun. Kemudian yang kedua yaitu guru menjaga kelancaran dalam penyajian proses KBM. Guru dapat menjaga ketika proses kegiatan KBM demi terciptanya kondisi pembelajaran yang kondusif. Kemudian yang kedua, merespon secara efektif terhadap tingkah laku siswa. Guru harus cepat tanggap ketika ada siswa yang memang mengeluh atau bosan ketika suasana belajarnya tidak kondusif. Guru harus mampu cepat tanggap. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip dalam mengelola kelas. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan, yang mana ketika kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal agar proses mengajar berjalan efektif dan efisien, pengelolaan kelas yang baik dapat mendorong siswa untuk bertanggung jawab dan menunjukkan keterlibatan yang kuat. Kemudian yang kedua, tantangan. Guru mampu memberikan tantangan terhadap siswa sehingga siswa berpikir kreatif, sehingga siswa tertantang ketika proses KBM belajar mengajar. Kemudian bervariasi. Guru juga harus memberikan pembelajaran yang menarik, yang mana bervariasi, sehingga siswa tidak bosan. Siswa tidak bosan dan tidak jenuh ketika mendengarkan proses KBM. Kemudian keluasan, yang mana seorang guru harus bisa bersifat luas atau fleksibel. Artinya guru harus mampu mengubah dan menyesuaikan jenis strategi apa yang memang cocok untuk siswa ketika dalam proses pembelajaran yang digunakan dengan karakteristik siswa tersebut, sehingga terciptalah suasana belajar yang efektif dan nyaman. Kemudian penekanan pada hal-hal yang positif, yang mana guru penting menekankan pada hal-hal yang positif yang mendorong siswa untuk tidak mengganggu ketika proses KBM sedang berjalan, yaitu memberikan penjelasan, pengarahan bahwa ketika proses KBM siswa harus
eh, siswa harus mampu berinteraksi dengan tidak mengganggu ketika proses KBM belajar. Kemudian terakhir yaitu penanaman disiplin diri. Guru juga harus memberikan penanaman disiplin kepada siswa agar eh, kondisi ketika di dalam kelas itu tertib dan tidak dan sehingga kondisi kelas tersebut tertib dan ketika proses pembelajaran menjadi kondusif. Selanjutnya yaitu hal-hal yang mengganggu iklim kegiatan belajar mengajar. Ada dua, yaitu tidak adanya perhatian, kemudian perilaku yang mengganggu, yang mana hal-hal ini merupakan dapat mengganggu ketika proses belajar. Maka dari itu harus sangat dihindari, yaitu maka dari itu harus adanya perhatian ketika kondisi saat di dalam kelas. Kemudian harus cepat tanggap ketika ada perilaku siswa yang memang mengganggu ketika proses belajar mengajar berjalan. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik mencegah perilaku mengganggu. Yang pertama, menunjukkan sikap tanggap, yaitu memandang siswa dengan seksama. Kemudian mendekati siswa, kemudian memberikan reaksi terhadap gangguan. Jadi guru harus cepat tanggap ketika ketika terjadinya kondisi kelas yang tidak kondusif. Karena jika didiamkan, maka proses pembelajaran akan sangat tidak efektif, bahkan akan tidak lancar. Kemudian kedua, membagi perhatian baik itu secara visual, kemudian verbal. Kemudian yang ketiga yaitu memusatkan perhatian kelompok. Kemudian memberikan petunjuk yang jelas, yang mana memberikan pengarahan ketika KBM sedang berjalan, bahwa ada loh aturan-aturan yang harus diikuti, yang harus memang dilaksanakan oleh siswa ketika proses KBM berjalan. Kemudian menegur dan memberi penguatan. Selanjutnya yaitu pengembalian kondisi belajar yang optimal. Ada dua. Yang pertama, modifikasi tingkah laku, yang mana teknik ini yaitu untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan atau merugikan menjadi perilaku yang lebih baik. Modifikasi ini yaitu perilaku yang mana merupakan intervensi, bisa disebut psikoterapi, yang menggunakan prinsip-prinsip belajar untuk mengatasi perilaku yang bermasalah. Kemudian yang kedua, pengelolaan kelompok, yaitu guru harus mampu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mana menguasai materi, kemudian tampilan performa saat belajar itu mengajar yang secara terbaik, kemudian menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi atau karakteristik siswa, sehingga dapat mengontrol disiplin siswa. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu dihindari. Ada 5. Yang pertama, campur tangan guru yang berlebihan, yang mana hal tersebut harus sangat dihindari ketika proses mengajar. Karena jika ikut campur dengan mana guru terlalu berlebihan, maka proses pembelajaran bisa menjadi menjadi kurang bebas ketika mau berpendapat maupun bertanya. Kemudian
Selanjutnya yaitu menghentikan penjelasan tanpa alasan yang jelas. Hal ini harus dihindari. Maksudnya apa? Ketika proses belajar, guru jangan secara tiba-tiba atau menghentikan. Misalkan ada siswa yang sedang menjelaskan materi atau pembahasan, kemudian kita tiba-tiba menghentikan penjelasan tersebut yang memang tanpa alasan yang jelas gitu, dengan tujuannya hanya main-main. Maka itu harus sangat diperhatikan dan harus dihindari. Kemudian selanjutnya yaitu ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Hal ini harus sangat dihindari. Mengapa? Karena jika tidak tepat ketika memulai dan mengakhiri kegiatan, maka poin yang diambilnya tidak ada. Kemudian selanjutnya yaitu penyimpangan dalam proses KBM. Hal ini harus sangat dihindari. Karena jika ketika proses belajar terjadinya penyimpangan dalam proses tersebut, harus segera dihentikan. Kenapa demikian? Karena itu keluar dari konteks ketika proses pembelajaran. Kemudian pembicaraan atau guru yang bertele-tele. Nah, ini biasanya yang paling sangat sering terjadi. Hal ini harus sangat diperhatikan, bahkan harus dihindari. Mengapa demikian? Karena siswa cenderung bosan, jenuh mendengarkan dengan metode, apalagi dengan metode ceramah. Ini harus sangat dihindari. Karena jika hal tersebut masih dilakukan, siswa akan yang pertama bosan, kemudian jenuh, kemudian yang terakhir tidur bahkan ketika proses tersebut kita tidak bukan kurang tepat ya, tapi lebihnya proses pembelajaran yang kita sampaikan tidak akan efektif, tidak akan sesuai. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dari penjelasan maupun pemaparan materinya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, baik itu dalam kata-kata, penjelasan maupun pemaparan materi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.